di mana terjadi kadar bilirubin terlalu tinggi, di mana terjadi ensefalopati akut, sehingga dia bisa merusak otak secara permanen. Halo sahabat Siloam, apa kabar? Bersama saya Dr. Lim Eremius Arifin, spesialis anak dari Siloam Hospital Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit icterus neonatorum. Icterus neonatorum itu penyakit apa ya, Dok? Icterus neonatorum adalah suatu penyakit pada bayi baru lahir yang ditunjukkan dengan perubahan warna kekuningan pada kulit tubuh serta bagian putih mata atau sklera menjadi kuning, di mana terjadi suatu peningkatan kadar bilirubin di dalam darah yang belum terkonjugasi. Secara medis kita sebutnya sebagai hiperbilirubinemia. Icterus berasal dari kata Yunani, artinya kuning. Dari bahasa Prancis namanya zaun, dibacanya zun, yang artinya kuning. Sering juga disebut sebagai penyakit neonatal jaundice. Kira-kira apa saja penyebab icterus neonatorum, Dok? Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kelahiran prematur, kekurangan cairan, dan gangguan kesehatan lainnya. Gejala icterus neonatorum apa saja, Dok? Gejala pada icterus neonatorum sering kita bisa lihat dengan kasat mata, yaitu perubahan warna kuning di kulit dan matanya berwarna kuning. Apakah icterus neonatorum berbahaya pada bayi? Icterus neonatorum pada dasarnya dibagi atas dua, yaitu icterus neonatorum yang fisiologis dan icterus neonatorum yang patologis. Apa yang disebut dengan icterus yang fisiologis? Yang disebut dengan icterus fisiologis adalah dia terjadi pada hari kedua dan ketiga setelah bayi lahir dan ditandai dengan kadar bilirubin indireknya tidak melewati 12 mg per desiliter dan pada bayi yang prematur tidak lebih dari 10 mm per desiliter. Sedangkan pada icterus yang patologis umumnya ditandai dengan muncul pada 24 jam pertama dan terjadi peningkatan kadar bilirubin lebih dari 5 mg per desiliter per 24 jam. Dan kuning ini menetap setelah hari ke-7 pada bayi yang aterem atau setelah hari ke-14 pada bayi yang preterem. Pada umumnya, icterus neonatorum pada bayi tidak berbahaya. Karena icterus neonatorum yang fisiologis yang terjadi pada hari kedua dan ketiga, umumnya setelah 2-3 minggu akan hilang sendiri. Kecuali ada hal-hal tertentu pada icterus yang patologis perlu perhatian khusus dan penanganan lebih khusus. Lalu, bagaimana cara kita mencegah dan mengobati penyakit ini? Icterus neonatorum ini secara kasat mata dapat kita ketahui secara dini, yaitu melihat bayinya itu kulitnya kuning dan matanya berwarna kuning. Tetapi bisa juga kita bantu dengan alat bantu dengan tes bilirubin, yaitu dengan tes darah kita cek bilirubin total kadarnya berapa. Atau dengan pemeriksaan yang lebih canggih lagi, saat ini sudah ada tersedia jaundice meter, di mana pemeriksaan ini tidak menyakitkan pada bayi karena dia tidak mengambil darah, tetapi hanya menempelkan di dahi dan di dada, nanti akan keluar skor kadar bilirubinnya berapa. Pada banyak kasus, kondisi bayi kuning ini tidaklah berbahaya, jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir, karena pada icterus yang fisiologis ini akan membaik dengan sendirinya dalam kurun waktu 2-3 minggu. Selama bayi kuning ini lebih banyak diberikan minum yang cukup, yaitu lebih sering 8-12 kali dalam sehari. Sedangkan untuk fototerapi ini dapat diberikan pada bayi dengan icterus neonatorum yang patologis, di mana kadar bilirubinnya sangat tinggi, sehingga untuk mencegah terjadinya komplikasi yang terjadi, kita harus segera melakukan tindakan fototerapi. Komplikasi yang sering terjadi pada bayi itu adalah ken icterus, di mana terjadi kadar bilirubin terlalu tinggi, di mana terjadi ensefalopati akut, sehingga dia bisa merusak otak secara permanen. Kondisi demikian dapat membahayakan bayi, bisa mengganggu pendengaran dan juga cacat di kemudian hari. Demikian penjelasan saya tentang icterus neonatorum. Apabila sahabat Siloam memiliki keluhan, segera konsultasikan ke rumah sakit Siloam terdekat ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke YouTube Siloam Hospital. Salam sehat.